Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Latifah Zahra, Sri Rahayu Kurnia, dan saya sendiri Cindy Wisra Wahyuni akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang berbagai ken model. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Sri Rahayu Kurnia. Kepada Sri Rahayu Kurnia disilahkan. Materi yang pertama yaitu garbage can model atau model keranjang sampah. Model keranjang sampah atau model garbage can yang digagas oleh Marx dan Olsen mengusulkan apa yang disebut dari pembuatan keputusan yang menolak rasionalitas dan menerima irasional. Dalam pandangan model ini, pembuatan keputusan merupakan suatu hal yang bersifat mendua, sangat tinggi dari berawal dari proses yang tidak dapat diperkirakan dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. Menurut Marx dan Olsen, keputusan dapat tercapai melalui hal-hal berikut, yaitu berbagai masalah dan alternatif pemecahan masalah yang dibuang oleh partisipan ke dalam kaleng sampah. Di dalam suatu kaleng sampah terdapat beberapa alternatif, tetapi ini juga tergantung pada sampah apa yang dihasilkan dari suatu kejadian atau masalah, pada campuran sampah kaleng yang tersedia, dan pada kecepatan yang dikoleksi sampah dibuang dari tempatnya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Sri Rahayu Kurnia. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. Beberapa karakteristik mengenai model garbage can model atau model keranjang sampah, yaitu yang pertama yaitu organized anarchy, yaitu suatu keadaan di mana terjadi tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi sehingga terjadi anarki organisasi di mana terjadi penyimpangan otoritas vertikal dari hierarki serta keputusan birokratik. Anarki organisasi ditandai dengan adanya perubahan yang cepat dan kolektif terhadap lingkungan birokrasi. Yang kedua, yaitu streams of events karakteristik lain dari garbage can model adalah proses pengambilan keputusan yang tidak berurutan, di mana seharusnya pengambilan keputusan seharusnya diawali dengan adanya suatu masalah dan berakhir dengan ditemukannya solusi. Yang ketiga, yaitu consequence garbage can model memiliki 4 macam konsekuensi antara lain, yaitu yang pertama adalah solusi dapat saja terbentuk meskipun organisasi tidak sedang mengalami masalah. Yang kedua, pilihan dapat ditentukan meskipun terkadang tidak memecahkan permasalahan. Yang ketiga, permasalahan dapat berlarut-larut karena partisipan terbiasa dengan masalah yang terjadi dan menyerah untuk menyelesaikannya. Yang keempat, tidak semua masalah dapat terpecahkan. Garbage can model cocok untuk digunakan pada pengambilan keputusan pada keadaan problematik dengan informasi mengenai permasalahan yang sangat minim. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Latifah Zahra. Kepada Latifah Zahra disilahkan. Selanjutnya, jenis main conflict theory, stres dan irasional dalam pengambilan keputusan. Jenis dan Mann menyebutkan decision making as a matter of conflict resolution and avoidance behaviors due to situational factor. Yang mana artinya yaitu pengambilan keputusan adalah sebagai masalah dari resolusi konflik dan perilaku menghindari karena faktor-faktor situasional. Menurut Salusu pada tahun 2004, pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif-alternatif bagaimana cara bertindak dengan metode efisien sesuai dengan situasinya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang melibatkan pencarian informasi, penilaian pertimbangan yang diikuti proses penyesuaian diri,
dan pemahaman terhadap tujuan serta nilai-nilai yang mendasari keputusan tersebut dengan tujuan untuk meraih hasil terbaik yang diharapkan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.